Jelang perhelatan Pesta Demokrasi 2024, Komisi Pemilihan Umum menyerukan jargon pemilu damai. Kendati disambut baik seluruh peserta Pilpres, namun tidak dipungkiri ada potensi kecurangan yang menghantui. Apalagi sejumlah pihak mengaku mendapatkan tekanan dan intimidasi. Lantas, bisakah pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan damai? Kami persilakan selanjutnya kepada calon presiden. Perhelatan Pesta Demokrasi 2024 kian dekat di depan mata. Para peserta Pilpres dan mesin politik pun siap bergerilya di lumbung-lumbung suara. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu berharap kontestasi berjalan lancar dan damai tanpa kecurangan. Harapan boleh saja ditinggikan, namun isu tekanan dan intimidasi tak bisa begitu saja diabaikan. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat berkoar soal tekanan kekuasaan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Pun Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka mengungkap tim relawannya mendapat intimidasi meski enggan mengungkap bentuk intimidasi yang dialami. Intimidasi itu satunya. Ya, relawan saya juga diintimidasi. Kami diam-diam aja. Dalam hal apa, Mas? Dalam hal apa? Banyak. Ini minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan. Di Solo sama seluruh Indonesia? Ya nggak usah diceritain. Kita kan nggak pernah cerita-cerita juga. Kita kan diam-diam aja. Untuk intimidasinya seperti apa? Nggak usah diceritakan. Nggak, intinya kita santai-santai aja kok ya. Lantas di tengah rumor tekanan dan intimidasi, akankah pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan damai? Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum hari ini menggelar deklarasi kampanye damai untuk pemilu 2024. Kampanye damai tentunya bisa dilakukan jika semua pihak yang berkompetisi merasa diperlakukan secara adil. Adapun tujuan akhir dari kampanye damai ini adalah pemungutan suara dengan proses yang jujur, sehingga presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Ya, untuk itu pemirsa, peran dari pengawas dalam kompetisi ini menjadi sangatlah penting. Ia tidak boleh berpihak kepada koalisi politik tertentu. Seberapa besar kemudian faktor kampanye bisa mendongkrak tingkat keterpilihan Capres-Cawapres, seberapa besar pula pemirsa potensi kecurangan yang bisa ditangkal dalam pemilu 2024 nanti, yang tentu saja kita mengharapkan punya pengawas yang handal. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu ada anggota Dewan Pembina Perludem, yaitu ada Mbak Titi Anggraini, dan juga pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya. Pertama saya mungkin ingin ke Perludem terlebih dahulu, Mbak Titi. Apa saja kemudian potensi kecurangan yang mungkin terjadi selama masa kampanye nanti? Ya, dalam masa kampanye kali ini harus diingat Mbak, karena kita bukan hanya Pilpres ya, kita juga ada pemilu legislatif yang itu akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selama ini memang atensi kita mayoritas itu kebanyakan pada Pilpres, tetapi potensi gesekan antar pendukung itu juga besar terjadi di pemilu legislatif. Meskipun gabungan partai mendukung pasangan calon tertentu ya, tetapi kepentingan untuk merebut kursi legislatif juga sangat luar biasa kompetitifnya. Apalagi partai politik bertambah tuh. Jadi kalau boleh di summary atau dirangkum apa saja potensi kerawanan yang bisa terjadi, ya pertama tentu saja jual beli suara masih menjadi momok di dalam praktik pemilu kita ya. Yang kedua adalah soal penyebaran hoax atau disinformasi pemilu yang berkelindan dengan politisasi sara atau hegemoni identitas, itu kemungkinan akan tetap digunakan di 2024, apalagi bibit-bibitnya sudah mulai ada kalau kita lihat media sosial ya. Nah, yang ketiga itu yang juga harus kita antisipasi adalah benturan antar pendukung ketika berkampanye. Karena ini partainya lagi-lagi bertambah, kalau 2019 ada 6 partai, sekarang ada 16 partai, sekarang ada 18 partai. Untuk partai lokal Aceh dari 4 partai 2019, sekarang ada 6 partai politik lokal. Jadi arena kompetisinya itu jauh lebih ramai dan
masif ya tingkat perebutan kekuasaannya. Dan selain itu ini masa kampanyenya sangat pendek loh, 75 hari atau 2,5 bulan. Jadi kalau kita runut ke pemilu-pemilu terdahulu 2009, 2014, 2019 ini kampanye yang paling pendek. 2009 bahkan kampanyenya 9 bulan. 2019 kampanyenya itu 6 bulan 21 hari. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu yang pendek itu tidak boleh ada waktu yang istilahnya tersia-siakan. Tetapi yang perlu kita soroti ini soal pejabat negara yang menjadi bagian dari kontestasi. Ataukah dia sebagai calon, ataukah ketua umum partai yang penting untuk mengkampanyekan partainya, caleg begitu ya, karena juga ada menteri yang jadi caleg, menteri yang jadi calon di Pilpres, dan menteri yang berstatus ketum partai yang otomatis bertanggung jawab terhadap pemenangan partai, ya juga ada yang sekjen partai. Karena kenapa? Karena PP yang baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, PP nomor 53 tahun 2023, itu hanya memberikan waktu cuti kampanye selama seminggu itu maksimal 1 hari kerja. Walaupun akhir pekan, Sabtu Minggu tidak harus cuti, tapi bayangkan masa kampanyenya pendek, hanya 2,5 bulan, tetapi di waktu hari-hari kerja hanya boleh cuti 1 hari saja. Nah disinilah kemudian bias-bias misalnya kita tidak bisa membedakan apakah dia acara kenegaraan pemerintahan ataukah dia acara sebagai peserta pemilu. Nah termasuk juga penyalahgunaan fasilitas jabatan, lalu juga keuangan, kewenangan, dan politisasi birokrasi menjadi mungkin untuk terjadi. Apalagi sudah ada presiden kemarin pengumpulan ya, pengumpulan banyak sekali kepala desa yang pada ujungnya itu menimbulkan ketidakpuasan karena penegakan hukumnya juga tidak terlalu konkret. Nah ini eskalasinya diperkirakan akan makin meningkat kalau berkaitan dengan politisasi aparatur sipil negara termasuk juga kepala desa dan perangkat desa. Kira-kira demikian Mbak. Baik Mbak Titi, ada banyak sekali gambaran potensi kerawanan pemilu. Tapi kita ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, kami ingin tahu sebenarnya seberapa besar pengaruh kampanye yang hanya 75 hari untuk mempengaruhi, untuk mendongkrak tingkat keterpilihan Capres-Cawapres. Prof. Burhan. Sebenarnya efeknya menjadi kurang besar dibanding kalau kampanyenya berlangsung lama. Tetapi kampanye ini kan formal saja, secara informal kita sudah melihat, mengalami proses kampanye informal yang dilakukan oleh banyak calon. Jadi menurut saya sih sepanjang proses tahapan belum dimulai pun kita sudah dipenuhi ya dengan berbagai macam manuver dan sekaligus propaganda dan intrik serta dinamika kampanye yang dilakukan oleh para calon. Nah yang menarik Andrew, itu kalau kita lihat perbandingan ya antara pemilu 2024 dengan pemilu 2019. Jadi kalau ditanyakan soal seberapa besar potensi kecurangan, kita bisa lihat pola yang berbeda antara jelang 2019 dan jelang 2024. Pertama, perbedaan yang terang benderang adalah tidak ada calon presiden incumbent. Nah ini berbeda dengan jelang 2019. Waktu itu Presiden Jokowi maju lagi sebagai capres petahana. Nah sekarang mungkin melalui proksinya, yaitu putranya ya, Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Tetapi secara formal tidak ada incumbent. Yang kedua, terjadi pergeseran isu ya. Jadi kalau kita lihat pola jelang 2019 itu lebih polarizing karena isunya berkaitan dengan politik identitas, sesuatu yang lebih bersifat primordial yang punya gesekan tinggi di tingkat sosial. Nah saat itu beberapa kabar bahkan mengatakan ada rumah tangga yang sampai berantakan gara-gara perbedaan pilihan. Jadi WA diisi dengan isu-isu berkaitan dengan disinformasi masalah komunis, Kristen dan seterusnya. Nah jelang 2024 itu isunya less polarizing pada tingkat sosial, tetapi lebih terpolarisasi pada tingkat elit. Nah ini berbeda dengan 2019. Saat itu beda antara capres yang didukung oleh partai pemerintah dengan partai oposisi itu sangat terang benderang. Sebening kristal perbedaannya. Karena Pak Prabowo didukung oleh partai-partai yang tidak punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Nah sekarang 3 capres yang maju sedikit banyak, bahkan Mas Anies sekalipun itu juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Karena Mas Anies dari 3 partai, 2 partai diantaranya adalah partai pemerintah.
Tentu yang paling punya akses kekuasaan adalah Pak Prabowo Gibran, tapi bukan berarti Ganjar Mahfud tidak punya akses terhadap kekuasaan. Nah, artinya dalam konteks jelang 2024 itu pertarungannya jauh lebih kompleks karena melibatkan mereka-mereka yang punya akses terhadap kekuasaan, dan dikhawatirkan ada semacam saling usaha untuk memanfaatkan alat-alat kekuasaan. Tetapi ada blessing in disguise-nya. Karena ketiganya punya akses terhadap kekuasaan, yang terjadi adalah saling kontrol. Jadi semacam tawasobil hak. Karena mereka punya akses terhadap kekuasaan, kalau ada rivalnya yang memakainya, mereka akan segera teriak dengan kencang. Jadi hal-hal semacam ini bukan berarti akan menghilangkan potensi kecurangan. Beda dengan 2019, tadi saya sebut isunya politik identitas. Jelang 2024, isunya adalah netralitas aparat, potensi kecurangan dan penggunaan instrumen kekuasaan, belum lagi misalnya alat-alat negara seperti TNI, Polri, PJ Kepala Daerah, dan seterusnya. Tetapi di atas segalanya, karena ketiganya punya akses terhadap kekuasaan, yang terjadi kemungkinan adalah saling koreksi, dan menurut saya itu bagus buat tadi mengupayakan satu pemilu yang saling kontrol sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, nah dengan melihat adanya potensi-potensi hal tersebut begitu, katakanlah tadi ada yang disebut Prof netralitas, kemudian penggunaan alat negara, kemudian apa yang mungkin bisa dilakukan Mbak Titi untuk mencegah hal tersebut terjadi? Ya, sebenarnya tantangan terbesar itu adalah pada meyakinkan kita semua bahwa Bawaslu itu bisa bekerja efektif dan juga responsif ya. Karena di beberapa dugaan pelanggaran yang ada itu muncul ketidakpuasan atas respon Bawaslu yang memang dikontribusikan oleh konstruksi hukum kita yang tidak terlalu tegas mengatur soal tindak lanjut pelanggaran. Contoh saja, di beberapa pelanggaran yang krusial itu undang-undang tidak mengatur secara jelas dan spesifik apa model penegakan hukum atau sanksinya. Justru ada ruang yang ambigu yang sengaja diciptakan. Misal, kalau kepala desa melakukan keberpihakan, itu penindakannya kalau dalam undang-undang pemilu baru bisa di masa kampanye. ASN itu kalau dia berpihak itu hanya bisa ditindak dalam undang-undang pemilu kalau dia merupakan pelaksana kampanye atau tim kampanye. Politik uang itu bisa ditegakkan kalau terhadap pemberi di masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Jadi mau tidak mau memang Bawaslu-nya mesti punya pendekatan yang holistik, yang menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan undang-undang pemilu untuk memberikan mekanisme penegakan hukum begitu ya. Kalau dia kepala desa ada undang-undang desa, kalau dia aparatur sipil negara ada undang-undang ASN dan seterusnya. Jadi keluasan berpikir dan kecepatan di dalam merespon tanpa harus prematur ya, karena dia bekerja tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berkepastian hukum. Tetapi selama ini memang ada rasa ketidakpuasan karena melihat terlalu banyaknya batasan-batasan untuk bisa melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran dan kecurangan itu dengan berlindung di balik teks-teks undang-undang begitu. Nah, yang kedua saya kira kuncinya juga pada presiden ya, karena pihak-pihak yang punya akses kepada kekuasaan, kewenangan, anggaran itu mayoritas tuh berada di kabinet, baik di yang menyebar dan terafiliasi ke hampir semua pasangan calon. Bagi saya sih ya, di masa kampanye yang sangat pendek ini, ketika seorang menteri menjadi calon, menjadi caleg, lalu juga menjadi ketum partai, ruang-ruang penyalahgunaan itu menjadi terbuka sangat lebar. Sementara tadi ya, masyarakat tidak bisa sepenuhnya bisa melakukan langkah-langkah cepat di dalam melaporkan, karena ini perkara politik. Perkara politik itu bukan sesuatu yang sederhana. Aksesnya sudahlah terbatas begitu ya, untuk melaporkan dan proses penindakannya juga butuh bukti yang tidak juga sederhana. Nah, disinilah peran Bawaslu sebenarnya, karena Bawaslu dibekali anggaran, dibekali kewenangan, dibekali personel begitu ya, dan dukungan institusi yang saya kira tidak sedikit begitu. Dan Bawaslu yang sekarang itu adalah Bawaslu dengan kewenangan yang paling kuat sepanjang Indonesia ini punya Bawaslu. Jadi kita menunggu ya langkah-langkah itu, termasuk juga kesungguhan dari aparat terutama
untuk mendukung penegakan hukum, tidak berlindung di balik pendekatan stabilitas. Sebab ini auranya sudah luar biasa, Mbak. Baru pertama kali di pemilu 2024 ini ketika Pilpres, pidato capresnya itu langsung to the point gitu ya. Kalau lihat kecurangan laporkan dan seterusnya. Kalau dulu tuh sebelumnya semangatnya ya perbedaan itu biasa dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang to the point, kalau curang laporkan dan seterusnya, jangan berpihak, jangan tidak netral. Nah itu indikasi ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa sumber daya negara itu akan digunakan secara tidak fair play, begitu kira-kira. Baik Mbak Titi, sudah terang-terangan ya Mas Burhan, tapi yang jadi catatan adalah 2024 mayoritas 113 juta 56% lebih itu pemilih muda, milenial, Gen Z. Bagaimana para capres-cawapres ini menggait mereka untuk sampai ke TPS? Sesaat lagi Prof Burhan ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.